Karena ketika tim size-nya ini juga tidak terisi, maka akan terjadi error pada saat kita melakukan calculating data, ya. Pada saat hasilnya nanti tidak akan muncul hasilnya. Maka ini juga harus diperhatikan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke menu result. Nah, di sini ya, ini bisa kita lihat ini kosong. Nantinya nilai ICC 1, kemudian ICC 2 dan juga RWG-nya ini akan akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara kita memasukkan nilainya atau hasilnya ke dalam bagian ini? Maka kita hanya perlu mengklik pada bagian atas, yaitu calculate team value. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini seluruh data itu akan terkalkulat secara otomatis. Nah, kemudian akan menunjukkan hasil dari item atau data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita memperoleh nilai ICC 1 itu 0,41 dan ICC 2 itu 0,74. Nah, kemudian untuk nilai RWG-nya sendiri, ini bisa kita lihat pada tabel supplemental analysis and result. Nah, di sini ada RWG, kemudian ada nilai mean, nilai deviasinya juga ada. Nah, yang mana yang akan kita ambil? Yang kita ambil adalah nilai mean sesuai dengan ini ya. Nah, nilai inilah nanti yang akan kita gunakan. Seperti itu untuk mengukur nilai ICC 1 dan ICC 2. Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa nilai standar atau batas nilai dari ICC 1 itu berada pada nilai 0,40. Sedangkan nilai ICC itu berada pada nilai 0,70. Nah, di sini karena ICC kita 0,41 dan ICC 2-nya 0,74, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesepakatan dalam variabel yang kita gunakan tadi ini cukup tinggi. Jadi nilai ini merepresentasikan bahwa nilai kesepakatan bahwa dalam satu tim itu memiliki kesepakatan yang tinggi terhadap jawaban di dalam item kuesioner ini, sehingga menunjukkan bahwa nilai tersebut itu sangat reliable. Jadi seperti itu ya cara untuk menghitung nilai ICC-nya. Yang terpenting adalah yang perlu kita perhatikan pada data awal kita, ya, data awal setelah kita olah kembali. Nah, kita harus memastikan bahwa di setiap tim ini harus minimal 3 individu. Jadi harus minimal 3. Ketika dia lebih dari kurang dari 3, maka hasil ini tidak dapat digunakan. Kemudian juga kita perlu memperhatikan bahwa untuk team size ya pada tool for computing-nya ini sudah memberikan kita rumus secara otomatis yang sudah ada di dalam sini. Sebentar, saya perlihatkan kembali. Nah, seperti ini. Ini adalah rumus yang telah diberikan oleh tool for computing, sehingga ketika kita menghapus rumus yang ada di dalam tool for computing-nya ini, maka nantinya ini tidak akan berguna. Datanya tidak bisa diolah. Jadi kita harus memastikan juga bahwa team size-nya ini sudah betul, sudah benar, dan sudah mencakup seluruh
tim yang ada di dalam kuesioner kita. Jadi seperti itu cara pengukurannya. Kemudian nilai yang kita ambil nanti tadi sudah kita jelaskan juga bahwa di sebelah sini ya, ini ada nilai ICC1, ICC2, kemudian nilai RWG-nya. Demikian, terima kasih.